Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya Matematika 9 SMP. Mudah-mudahan dalam pertemuan yang ketiga ini belajarnya masih bersemangat. Sebelum belajar, marilah kita berdoa menurut keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Oke, sudah. Kita belajar yaitu melanjutkan dari pertemuan yang kedua, perpangkatan dan bentuk akar. Yang pertama yang kita bahas di sini adalah materinya perpangkatan bilangan berpangkat. Kemudian yang kedua adalah bilangan berpangkat bulat negatif. Kemarin kita belajar tentang bulat positif. Kemudian yang ketiga adalah bilangan berpangkat 0. Yang pertama adalah perpangkatan bilangan berpangkat. Di sini kita contohkan adalah bilangan pokoknya itu adalah A pangkat P, dalam kurung A pangkat P, pangkatnya adalah Q. Seperti pertemuan terdahulu, maka perpangkatan itu adalah perkalian berulang dengan dirinya sendiri sebanyak n faktor yang kemarin. Sekarang di sini adalah perpangkatan bilangan berpangkat adalah bilangan pokoknya sudah berpangkat, pangkat lagi dengan Q. Maka di sini menjadi A pangkat P kali A pangkat P kali A pangkat P kali titik-titik kali A pangkat P sebanyak Q faktor. Seperti kemarin pertemuan pertama kita sudah membahas soal perpangkatan. Atau dapat disimpulkan di sini adalah dalam bilangan perpangkatan bilangan berpangkat adalah A pangkat P kali Q. Jadi pangkatnya cukup dikalikan. Jadi dalam kurung A pangkat P tutup kurung pangkat Q sama dengan A pangkat P kali Q. Jadi pangkat dikalikan. Sebagai contoh di sini, contoh 1, dalam kurung 5 pangkat 2 tutup kurung pangkat 3. Maka dengan konsep yang ada di sini, maka 5 ini menjadi 5 pangkat 2 kali 3, sehingga 5 pangkat 6 menjadi 15.625. Mudah-mudahan siswa memahami materi ini ya. Contoh yang kedua, coba ini kita harus fokus. Contoh kedua, pangkatnya adalah pecahan 3/4. Maka di sini kalau pangkatnya pecahan, bilangan pokok 81 kita harus sederhanakan menjadi 3 pangkat 4. 3 pangkat 4 ini nilainya adalah 81. Karena ini memenuhi syarat dari bilangan berpangkat, maka tadi A pangkat P kali Q, maka di sini menjadi 3 pangkat 4 kali 3 adalah 12/4. Jadi 3 pangkat 12/4. 12/4-nya di sini pangkatnya ini bisa disederhanakan, yaitu menjadi 3 pangkat 3. 12 bagi 4 dapat 3. Sehingga soal ini menjadi 3 pangkat 3. Kalau dinilaikan adalah 27. Tolong nomor contoh nomor 2 benar-benar siswa harus memahami ya. Mudah-mudahan lebih paham. Berikutnya kita akan membahas yang B, bilangan berpangkat bulat negatif. Awas, ini pangkatnya adalah bulat negatif. Yang pertemuan terdahulu pangkatnya adalah positif. Untuk ini, perhatikan di sini A bilangan real dan M, N adalah bilangan bulat negatif jika atau apabila M ini kurang dari N. Maka pada sifat pembagian, di sini M kurang dari N, N-nya ini lebih ya. Maka kalau kita sederhanakan menjadi A pangkat M dikurang N, sehingga terjadilah jika M kurang N ini, maka M kurang N merupakan bilangan bulat negatif, sehingga nanti bilangan-bilangan ini kita belajar pada bilangan berpangkat negatif. Mudah-mudahan siswa memahami tentang bilangan berpangkat bulat negatif. Cari lagi siswa sendiri mungkin bilangan-bilangannya berapa, asalkan M kurang dari N. Perhatikan di sini, perhatikan contohnya di sini. 2 pangkat 2 dibagi 2 pangkat 3. M kurang dari N.
Maka kalau kita jabarkan seperti pertemuan yang pertama, 2 kali 2, 2 pangkat menjadi 2 kali 2 kali 2 kali 2. Kemudian dicoret di SD pena atau seperti ini sehingga menjadi 2 pangkat 2 per 2 kali 2 sehingga diperoleh 1 per 2 pangkat 2. Oke, seperti itu sudah. Kemudian 2 per 2 ini contoh yang lain sama, sudah selalu perhatikan contoh sama. Sehingga menjadi seperti konsep tadi adalah 2 pangkatnya dikurang M kurang N sehingga di sini jadi 2 dikurang 4. Maka soalnya akan menjadi 2 pangkat negatif 2. Soal ini sama contoh, ini contohnya ini sama, sudah. Berarti 1 per 2 pangkat 2 itu nilainya sama menjadi 2 pangkat negatif 2. Contoh, perhatikan semua siswa harus memperhatikan ini. Jadi tadi contoh sama juga, contohnya itu sama, tapi bentuk akhirnya berbeda. Ini yang menjadi pangkat positif, ini menjadi pangkat negatif. Jadi 1 per 2 pangkat 2 itu nilainya sama dengan 2 pangkat negatif 2. Ini berpangkat positif, ini berpangkat negatif. Dapat disimpulkan bahwa 1 per A pangkat N itu sama dengan A pangkat negatif N. Jadi dan sebaliknya siswa, nanti kalau A pangkat negatif N dibuat pangkat positif menjadi 1 per A pangkat N. Lihat lagi contoh yang ada di sini siswa. Oke, mudah-mudahan siswa sangat memahami ya. Kalau belum memahami tolong dicerna kembali, diputar kembali video ini. Kemudian contohnya, perhatikan di sini, tadi kita konsepkan di sini, yang 1 per A pangkat N sama dengan A pangkat negatif N. Ini adalah pangkat positif, ini berpangkat negatif. Perhatikan contoh di sini, tuliskan dalam bentuk pangkat positif. Ini pangkatnya negatif, bilangan pokoknya adalah negatif 7. Kita disuruh merubah pangkatnya menjadi positif. Artinya apa? Dalam konsep ini menjadi konsep yang 1 per ini. Ini kan pangkatnya positif. Jadi soal itu dari yang A pangkat negatif N disuruh merubah menjadi 1 per A pangkat N. Ini yang dikatakan soal itu menjadi pangkat yang positif. Sehingga soal ini menjadi 1 ini per dalam kurung negatif 7 per negatif 7 tutup kurung pangkat 4. Kemudian yang B, 6 pangkat negatif 5 menjadi 1 per 6 pangkat 5. Mudah-mudahan siswa memahami dari contoh-contoh yang ada. Kemudian untuk mengingat kembali, kita perhatikan. Jadi dari pangkat positif seperti ini disuruh berubah menjadi pangkat negatif. Sehingga soal ini menjadi 2 per X pangkat 3 menjadi 2. X-nya tadi dibuat ini, A-nya tadi sebagai basis, pangkat negatif 3. Kembali lagi ke konsep awalnya lagi. Jadi mudah-mudahan siswa cukup mengerti tentang ini. Kemudian yang ketiga, bilangan berpangkat 0. Perhatikan contoh-contoh di bawah ini. 2 pangkat 2 per 2 pangkat 2. Pangkatnya sama. Kalau kita urai, pertemuan pertama 2 kali 2, 2 kali 2. Kalau kita sederhanakan di SD, pernah kita belajar 4 per 4 adalah 1. Kalau kita menggunakan bilangan negatif tadi, maka menjadi 2 pangkat 2 min 2. 2 min 2 adalah 2 pangkat 0. Soal sama juga. Soal sama, jawaban bentuknya berbeda. Jawabannya berbeda.
Maka dikatakan di sini 2 pangkat 0 itu nilainya sama dengan 1. Itu kita simpulkan 1 sama dengan 2 pangkat 0. Jika ada A pangkat 0 sama dengan 1, dengan A bilangan real berapapun, A tidak boleh sama dengan 0, maka nilainya adalah 1. Oke, latihan silakan dicoba di rumah secara mandiri. Kemudian nanti ada tugas mandiri, silakan dilihat di materi berikutnya, dilihati, dikumpul supaya silakan seperti biasanya. Mudah-mudahan selamat dan sukses. Cukup sekian dari saya, semangat belajarnya lebih baik lagi. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.